Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada video perkuliahan mikrobiologi dasar. Untuk topik kali ini kita merupakan topik terakhir untuk perkuliahan mikrobiologi dasar, sehingga kita akan membahas tentang aplikasinya di dalam bidang makanan tentunya. Yaitu tema kali ini adalah tentang peranan mikroorganisme di bidang makanan. Adapun untuk materi atau subtopik yang akan kita diskusikan antara lain ada makanan dan minuman hasil fermentasi, kemudian produk fermentasi yang dapat dikonsumsi, dan yang ketiga adalah pemeriksaan mikroorganisme pada air dan makanan. Nah, kalau kita membahas tentang aplikasi mikroorganisme pada makanan dan minuman, maka prosesnya adalah fermentasi. Nah, fermentasi itu merupakan proses kimiawi yang diberikan suatu kondisi yang baik dengan bahan yang sederhana dan sehingga dapat menjadi berubah menjadi produk yang memiliki beberapa perbedaan atau berbagai macam perbedaan, dan produk itu adalah produk baru. Nah, fermentasi sendiri berasal dari bahasa Latin asalnya ya, fervere, artinya merebus. Nah, di situ karena terjadi terbentuknya gelembung-gelembung udara hasil respirasi dari mikroorganisme yang menghasilkan karbon dioksida dan juga asam asetat, asam laktat, dan juga alkohol. Nah, gelembung itu tadi yang menggambarkan seperti air yang mendidih. Makanya disebut dengan to boil. Nah, kemudian di bidang mikrobiologi industri, di sini menggambarkan setiap proses untuk menghasilkan produk dari pembiakan mikroorganisme. Jadi, peranannya mikroorganisme pada mikrobiologi industri untuk menghasilkan produk baru. Nah, kemudian setelah dari penelitian para ilmuwan, salah satunya yaitu Gay-Lussac, ternyata menemukan bahwa proses fermentasi ini karena terjadi adanya penguraian gula menjadi alkohol dan juga diubah menjadi karbohidrat. Selanjutnya ada penelitian lain yaitu dari Pasteur yang meneliti tentang penyebab perubahan sifat bahan tadi. Nah, jadi dihubungkan dengan mikroorganisme dan juga enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut, sehingga hasil fermentasi itu juga terdapat karbohidrat, protein, kemudian terdapat asam laktat, asam asetat, dan juga alkohol. Nah, berikut proses fermentasi gambarannya ya. Nah, ini adanya glukosa. Glukosa menjadi bahan utama sebagai sumber energi untuk mikroba pada saat melakukan respirasi. Nah, ini ditambahkan strain mikroba bisa dari Lactobacillus, Acetobacter, Streptococcus. Ini melihat dari bahan dasar yang digunakan, sumber karbohidratnya, dan juga produk akhir yang ingin dihasilkan. Nah, kemudian dari proses itu akan menghasilkan 3 macam. Kalau tidak asam laktat, juga ya asam asetat, dan disertai etanol, dan juga ada karbon dioksida yang mengakibatkan produk itu memiliki suhu yang cukup tinggi, jadi terasa hangat jika hasil fermentasi itu dirasakan. Nah, berikut skema fermentasi dari glukosa sampai menjadi asam laktat. Glukosa sebagai bahan utama, kemudian ditambahkan strain bakteri atau mikroba,
Kemudian terjadi respirasi dengan menghasilkan ada yang homolaktik, ada yang heterolaktik. Nah, kalau homolaktik artinya dia hanya menghasilkan asam laktat saja. Ini dari perubahan menjadi glukosa diuraikan, ada fruktosa diubah menjadi fruktosa, dan fruktosa akan dipecah menjadi gliseraldehid dan pirufat ya. Nah, kemudian dari gliseraldehid akan dihasilkan H2O dan pirufat. Kemudian dari dua pirufat itu dihasilkan asam laktat. Nah, kemudian kalau heterolaktik, nah ini dari glukosa diubah menjadi fosfoglukonat. Nah, kemudian menjadi ribulose beserta pirufat. Di sini akan dipecah lagi menjadi dua arah, yaitu gliseraldehid dan juga asetil. Nah, untuk yang gliseraldehid akan diubah menjadi pirufat dan menjadi laktat. Sedangkan yang asetil dan pirufat dihasilkan asetildehid untuk menjadi hasil akhirnya adalah alkohol, yaitu etanol. Nah, sedangkan untuk glukosa yang menjadi asam asetat, ini proses pembuatan cuka ya. Di sini glukosa ditambahkan bakteri asetat, asetobakter, dan ditambahkan asetat. Nah, dari sini akan dihasilkan pirufat. Pirufat itu akan menjadi berbagai macam. Ada yang diubah menjadi asetil pirufat, asetil dan pirufat. Kemudian ada yang diubah menjadi asetolaktat, dan ada yang menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA pun ada dua macam. Nah, yang nantinya dipecah menjadi asetil pirufat dan asetildehid. Nah, ini asetil pirufat akan dihasilkan asetat. Untuk asetildehid, hasil akhirnya adalah etanol. Untuk yang dihasilkan asetil pirufat saja akan dihasilkan asetat saja. Kemudian untuk asetolaktat hasilnya ada dihasilkan diasetil beserta CO2. Untuk jalur yang kedua dihasilkan asetoin dan juga karbon dioksida, dan hasil akhirnya adalah butanediol diasetil ya. Oke, untuk lingkungan yang sesuai, yang idealnya untuk dilakukan fermentasi, kita perlu perhatikan cahaya dan suhu. Untuk cahayanya, ini sangat sensitif, jadi diusahakan dalam kondisi yang gelap, karena untuk intensitas yang tinggi akan mengganggu proses fermentasi dari mikroorganisme. Kemudian suhu sebaiknya dengan suhu ruangan, yaitu antara 65 sampai 75 derajat Fahrenheit atau 18 sampai 24 derajat Celcius. Nah, ini untuk suhu pada saat fermentasi pun ada dua macam. Ada yang mikroorganisme dapat hidup di suhu hangat, ada pula yang mikroorganisme yang lebih menyukai suhu dingin. Jadi bisa dimasukkan ke dalam alat pendingin atau chiller gitu ya. Kemudian ini untuk tipe fermentasi, jadi dan lama bertahan suhu yang sesuai untuk fermentasinya dan daya tahan produk fermentasi itu. Nah, untuk sauerkraut dan kimchi ini sejenis ya. Kalau sauerkraut itu dari campuran timun, kemudian ada sawi putih, dan juga ada bumbu sauerkrautnya, kemudian ditambahkan juga garlic. Nah, untuk sedangkan kimchi kan ini makanan dari Korea ya. Ini dari sawi putih saja dan ditambahkan dengan saus kimchi.
Nah, ini untuk suhu yang sesuai adalah 10 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius untuk lama bertahannya sekitar 4 hari sampai 4 bulan. Nah, pickles ini hasil dari pengasinan. Ini pengasinan sayur ataupun buah. Itu suhunya sama dengan kimchi. Untuk waktu bertahannya antara 1 hari sampai 3 bulan. Kemudian alkohol, jadi hasil produk-produk alkohol itu temperatur untuk simpannya baiknya 16 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Untuk bertahannya, untuk proses fermentasinya maksudnya ya di sini adalah 1 sampai 6 bulan. Untuk bertahannya adapun hasil produk alkohol ini bisa bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun ya. Kemudian untuk kombucha ini suhunya 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk prosesnya, ini prosesnya ya. Prosesnya tadi berarti yang ini 4 hari sampai 4 bulan, yang ini 1 hari sampai 3 bulan, yang ini 5 sampai 15 hari untuk kombucha. Nah, kemudian yogurt itu 38 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Nah, untuk waktu fermentasinya antara 12 sampai 24 jam. Kemudian natto ini baiknya pada suhu 60 derajat Celcius. Untuk waktu pembuatannya, waktu fermentasinya 24 jam. Selanjutnya, untuk jenis-jenis proses fermentasi. Ada fermentasi secara alami, ini terjadi secara tidak disengaja, jadi produk makanan itu dibiarkan, kemudian tercampur oleh bakteri sehingga di situ akan terjadi secara spontan proses fermentasinya. Contohnya seperti teh. Kalau yang sudah didiamkan, kemudian tiba-tiba teh itu menjadi rasa asam. Nah, ini merupakan proses fermentasi secara spontan. Kemudian fermentasi dengan starter. Nah, ini dengan sengaja, artinya bahan makanan itu ditambahkan dengan biakan mikroba. Dan di situ akan terjadi fermentasi. Nah, contohnya pembuatan tape, kemudian yogurt, keju, lalu pembuatan roti. Ya. Selanjutnya, fermentasi terkendali. Fermentasi terkendali selain dia disengaja, ini juga dikendalikan dengan banyaknya jumlah starter yang diberikan, yang diinokulasikan. Kemudian suhunya diatur. Dan intensitas cahayanya juga diperhatikan. Itu contoh dari fermentasi terkendali. Nah, selain dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi, ada pun jenis-jenis fermentasi berdasarkan hasilnya, yaitu fermentasi alkohol. Nah, ini adanya perubahan senyawa dari glukosa ini ditambahkan dengan bakteri, kemudian dia berubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan juga energi. Kemudian fermentasi asam laktat, hasil dari asam laktat terdapat pada sel hewan, yaitu tepatnya di otot. Nah, ini kalau sudah otot itu terlalu lelah bekerja, akhirnya menghasilkan asam laktat karena prosesnya melalui anaerob akhirnya, dari aerob menjadi anaerob, sehingga hasilnya ada asam laktat. Kemudian asam cuka, hasilnya
difermentasi secara anaerob.